Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika, Sugiya Pranata, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setijowarno. Pak Joko, selamat sore. Baik, Pak Joko, selamat sore. Ya, selamat sore. Oke, dengan saya di sini Pak Joko. Pak Joko, saya mau langsung saja mengenai aksi protes berkaitan dengan kebijakan odol. Ini ramai dilakukan. Meski kita tahu tujuan pemerintah ini bagus begitu ya, mengurangi angka kecelakaan, mengurangi tingkat kerusakan infrastruktur jalanan. Tapi penolakan masih ramai. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak Joko? Ya, jadi ini memang odol ini menjadi masalah besar di Indonesia saat ini. Dan memang ini harus dibenahi lah. Tapi tentunya karena sudah begitu lama, jadi harus dibenahi mulai dari hulu sampai hilir. Ya. Jadi saya katakan kalau penegakan hukum itu di hilir, bagaimana hulu ini kita beresin. Bagaimana supir itu dia punya standar upah, dia punya jaminan keselamatan, ya, kemudian jaminan pelindungan juga. Namun diketahui bahwa truk itu penyumbang kecelakaan nomor 2 setelah sepeda motor. Meskipun jumlahnya tidak sebesar kendaraan pribadi, tapi karena overload nomor dimensi itu ternyata nomor 2. Ini sejak 2019 sudah dimulai dengan upaya-upaya namun ada hambatan dan sekarang kemudian serius itu, tapi tentunya kita mulai dari hulu sampai hilir dan ada keterlibatan tidak hanya Kementerian Perhubungan semata atau Polantas, tapi kami hitung ada 15 kementerian dan lembaga yang terlibat. Dan itu semua secara simultan, artinya bersama-sama untuk bekerja sama bagaimana mewujudkan angkutan barang ini tidak menjadi persoalan nasional lagi. Tapi kalau menurut Anda Pak Joko, apa hal yang paling krusial yang menjadi tuntutan para demonstran hari ini yang melakukan unjuk rasa, super truk memblokade beberapa jalan? Hal apa yang menurut Anda paling krusial yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah? Ya, sebenarnya menjadi persoalan ini kan di angkutan logistik ini masalah punglinya juga cukup beralasan ya. Jadi kalau teman-teman ceritain Pak pemerintahan liarnya itu, ya itu mulai yang dilakukan oleh baju seragam sampai tidak pakai baju. Nah, kami perkirakan itu di logistik ini membebani sekitar 15-20% dari ongkos angkut. Nah, ini menjadi persoalan juga. Bagaimana pungli ini juga bagian dari upaya pembenahan angkutan barang ini menjadi program yang memang harus ditanggulangi, harus dikurangi. Kita itu angkutnya dibandingkan Thailand masih tinggi kita. Berarti kita banyak uang-uang yang tidak semestinya dikeluarkan. Sebagai contoh, ngangkut sayur ya, dari Garut sampai Jakarta itu sekitar 5 jam ya, itu paling tidak mengeluarkan uang 175.000. Ya, itu 5-6 titik harus mereka setorkan lah katakan. Ya, kalau bawa beras itu ke Jakarta lewat Cikampek itu 200.000. Ini pengakuan teman-teman pengemudi. Ini kan memberatkan buat pengemudi. Belum lagi umpamanya ke pelabuhan. Itu dalam kawasan tertentu mereka masih diminta 200.000. Tapi pungli ini tidak hanya supir ya. Jadi mulai pemilik barang juga kena. Sebenarnya ada bagian. Kemudian pengusaha juga ada. Nah, ini bebannya tuh cuma pemilik barang ini nggak mungkin bersuara. Kalau pemilik truk agak buka suara, tapi kalau sopir ya buka-bukaan. Karena mereka tidak tertekan. Makanya kita sekarang karena ini juga akibat perangnya Harif juga. Ini juga ada kesalahan di pasal 184 di mana Harif berdasarkan kesepakatan itu juga salah. Sementara tidak punya standar upah pengemudi. Akhirnya kan pengemudi-pengemudi yang cukup bagus, mereka tidak mau jadi pengemudi, mereka tidak beralih profesi, dan sekarang jumlah pengemudi itu yang profesional sudah makin berkurang. Bahkan lebih banyak truknya daripada pengemudi. Ini jadi persoalan juga di mana Indonesia logistik kita harus bagus. Karena apa? Logistik itu ada membantu untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi kalau transportasi itu tidak serius, dia akan membantu pertumbuhan ekonomi kita mencapai 8% akan sulit.
5% aja susah, apalagi 8% kan. Jadi benar-benar urusan logistik harus kita perhatikan, monitor bisa dengan diri. Oke. Baik, Pak Joko, saat ini kita terhubung juga dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Pak Aan Suhanan ya. Pak Aan, selamat sore. Pak Aan. Baik, selamat sore. Oke, Pak Aan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita sudah mulai pembicaraan kita tadi, Pak Aan, berkaitan dengan polemik yang terjadi di lapangan hari ini. Ada banyak demonstrasi berkaitan dengan odol yang dilakukan oleh sopir truk. Sejauh ini seperti apa? Apakah sudah ada komunikasi yang dibangun dengan para sopir truk yang berunjuk rasa hari ini, Pak Aan? Baik ya, jadi untuk kegiatan unjuk rasa, ya, ini tanggal 19, 20, kemudian hari ini semua sudah kita terima aspirasi ini. Dan tadi juga kami sempat beraudiensi dengan perwakilan ya, dari pengunjuk rasa, mendengarkan apa yang menjadi aspirasi daripada para pengemudi ini. Aspirasi tersebut ada beberapa ya. Salah duanya itu terkait dengan masalah penegakan hukum, kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Joko ini premanisme dan pungli, dan ada beberapa yang menginginkan untuk perubahan regulasi, begitu Undang-Undang 12, regulasi untuk perlindungan para pengemudi dan sebagainya. Itu beberapa aspirasi yang disampaikan di kita. Oke, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, Pak An? Apakah ini akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk apa, misalnya begitu, Pak An? Betul, jadi untuk ini mungkin ya kami sampaikan di sini. Program Zero Odol ini kalau kita lihat ke belakang ya, itu sejak tahun 2016 sampai terakhir 2023 betul ya. Ini pernah kita laksanakan. Kemudian tahun ini juga tahun 2025 kita juga akan melaksanakan program Zero Odol ya. Artinya program ini tidak hanya sekedar program dalam rangka penegakan hukum. Nah, ini mungkin perlu dicatat karena tadi waktu kami berdiskusi dengan teman-teman dari mana? Dari perwakilan pengemudi, ini kalau yang kami tangkap program Zero Odol ini lebih kepada masalah penegakan hukum. Padahal untuk kali ini kita sepakat dengan Pak Joko, dengan beberapa ahli, yang digarap ini dari mulai hulu sampai ke hilir. Ya. Artinya program Zero Odol saat ini tidak hanya berbicara masalah penegakan hukum, tapi berbicara juga masalah perlindungan terhadap para pengemudi, berbicara juga masalah sistem dalam pengawasan, pembinaan, berbicara juga masalah insentif, disinsentif terkait kendaraan open dimensi. Jadi program ini sudah disusun sebenarnya paralel ini, ya, sudah disusun dikoordinasikan oleh Kemenkom Infrawil ya, dan ini program kalau saya lihat dari program ini sangat bagus sekali. Jadi kita tidak hanya melulu masalah penegakan hukum, tapi secara komprehensif. Karena masalah overdimensi, overloading ini terkait dengan beberapa stakeholder, kementerian lembaga, dan juga beberapa mungkin pelaku usaha. Ya, ini harus sama-sama, termasuk dengan pengemudi. Ini kalau tadi kami lihat, ini juga pengemudi akan dilibatkan dalam menyusun regulasi, ya, dalam menyusun rencana aksi ini. Saya kira itu. Oke, Pak An. Tapi kami mendengarkan juga tadi beberapa aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa. Begitu ya, mereka mengaku, terutama para sopir truk ini, Pak An, mengaku tidak dilibatkan katanya dalam pembahasan regulasi ini. Benarkah demikian, Pak An? Betul. Ini kan belum sampai ke tahap itu, Pak. Artinya ini tahap menyusun rencana aksi. Nanti kan ada perpres yang mungkin setelah itu baru akan ada penyusunan, mungkin ada inventarisir regulasi yang akan
revisi, mana yang akan dibuat regulasinya, itu ketika ini bisa diimplementasikan rencana aksi ini, pasti tadi dari Kementerian Koordinator juga akan melibatkan ya seluruh stakeholder termasuk pelaku usaha dan pengemudi. Oke. Baik. Intinya pemerintah memastikan akan melibatkan semua termasuk pengemudi begitu ya, semua pihak yang terlibat di sini untuk berkaitan dengan regulasi odol ini. Semua pihak yang berkepentingan di masalah overdimensi, overload, malah masalah angkutan logistik dan angkutan barang, kira-kira seperti itu. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Joko. Pak Joko, tadi di awal kalau tidak salah begitu Anda sempat menyebutkan rasa-rasanya ini pengemudi saja yang banyak bicara begitu ya. Dari sisi pengusaha, pemilik perusahaan logistik ini nampaknya diam-diam saja. Apakah ada ketidakcocokan mungkin atau tidak ada koordinasi di antara mereka sehingga kemudian unjuk rasa hanya dilakukan oleh para sopir truk ini? Atau seperti apa sebenarnya terjadi Pak Joko yang Anda lihat? Saya kira ini memang benar oleh Pak An tadi bahwa sebenarnya hulunya harus diberesin ya. Artinya memang perlu pendekatan lagi dengan teman-teman pengemudi ini bahwa pendekatan hukum itu belum dilakukan, baru pendataan. Pendataan memang kita lemah dalam hal pendataan. Kita nggak punya data berapa jumlah angkutan truk yang sesungguhnya. Mestinya kan truk ini kan plat kuning, tapi cukup banyak yang plat hitam. Kalau sekarang plat putih lah, ya. Nah, ini memang harus berbadan hukum. Ya memang ada perusahaan-perusahaan yang dulu mungkin dia pengemudi, kemudian punya uang di truk 1-2, ini juga perlu didata. Karena bagaimanapun tujuannya pemerintah itu untuk keselamatan. Memang tentunya harus memperhatikan juga kesejahteraan lingkungan hidup pada pengemudi. Termasuk juga tahu saya perhubungan juga siap akan melakukan yang namanya pelatihan, itu penting ya agar kerja mereka juga meningkat. Ya. Tapi tentunya harus diimbangi dengan adanya standar upah tadi. Dilatih terus-menerus, upahnya nggak ada juga bingung, kasihan gitu kan ya. Nah ini memang harus, saya kira Pak nanti perlu pendekatan lagi dengan para pengemudi secara hati-hati ya, agar kita tetap ya target-target berjalan, dan kementerian lain juga membantu, Kementerian Keuangan memberi insentif, nggak mungkin perhubungan punya uang kan, kan membantu. Kementerian Perhubungan itu sudah ada programnya, pemerintahnya ada kok, namanya angkutan barang perintis, sudah ada modelnya, itu bisa diberikan, itu berjalan kok, nggak jadi masalah, ya itu negara tertentu bisa. Memang ada keinginan dari pengemudi, contohnya menyeberang ke Kalimantan, ya, itu mereka menghendaki agar tarifnya turun lebih. Itu kalau masih seperti sekarang mereka terbebani juga. Artinya pemerintah perlu memberikan insentif lah untuk angkutan barang yang menyeberang ke laut, ya, seperti tol laut. Baik. Sebenarnya ada isu ini juga Pak Joko, Pak, pungli begitu ya. Ini masih kemudian dipersoalkan oleh para teman-teman driver pengemudi kita yang ini juga menghambat proses pekerjaan mereka. Bagaimana sejauh ini penanganan yang dilakukan oleh Kemenhub, Pak An, sejauh terkait dengan pungli? Ya, jadi ini kami tidak menutup mata. Ada beberapa oknum terutama di Jembatan Timbang ya, ada oknum yang mungkin melakukan pungli ya. Kita ini dengan momentum Zero Odol ini ya, perbaikan sistem dan sebagainya, kita akan membangun satu sistem penegakan hukum yang berbasis IT. Jadi tidak ada lagi interaksi antara pengemudi dengan petugas ya. Saat ini kan masih ada interaksi, ditilangnya harus manual dan sebagainya. Akhirnya ini kita punya target ya, mudah-mudahan di akhir tahun ini sistem ini udah bisa kita gelar. Artinya kalau regulasi yang belum ada dan sebagainya, minimal untuk pendataan dulu ya, ketika sudah untuk sosialisasi ya, bahwa kita serius dalam menanggapi isu-isu yang disampaikan oleh para pengemudi. Dan apabila ada juga, ini bukan basa-basi, artinya sudah banyak personil kita yang kita berikan hukuman ya,
baik itu kode etik, demosi dan sebagainya ketika kita temukan melakukan pungli. Itu mungkin Mas. Jadi kita akan coba dengan teknologi ya, sehingga penegakan hukum pengawasan yang kita lakukan ini tidak ada bersentuhan atau tidak ada interaksi dengan para pengemudi. Demikian. Oke, saya mau minta pandangan Anda Pak Joko berkaitan dengan rencana dari Kemenhub digitalisasi, salah satu langkah atau alternatif yang dipilih mungkin bisa mengatasi atau minimal mengurangi pungli. Apakah ada opsi lain yang kira-kira bisa dipilih oleh pemerintah Pak Joko? Pak Joko, nampaknya masih mute audionya Pak Joko. Ya? Iya, audio Anda. Ya, silakan Pak Joko, baru terdengar, silakan. Kedengaran ya? Ya. Usulan ya. Silakan Pak. Jadi ini masih butuh waktu memang, ya. Tapi tentunya ini harus barengan. Tidak hanya Kementerian Perhubungan pun tidak hanya darat. Kita tahu Indonesia itu kan negara kepulauan, ya. Jadi bukan kontinental. Makanya perlu terlibat juga moda transportasi lainnya seperti kereta api, laut juga itu bisa dilibatkan agar tidak fokus angkut barang di darat. Karena darat itu jalan ya, itu dia efektif bila jaraknya 500 km. Kira-kira ya dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lebih dari itu ya overload, bisa overfrequency. Makanya perlu mengajak ya komponen dari moda kereta api dan laut agar juga turut membantu meringankan beban untuk darat ini menjadi fokus selama ini untuk angkut barang. Baik, semua moda transportasi harus ikut dilibatkan ya Pak Joko ya. Saya mau kembali ke Pak An. Pak An, saya ingin mengkonfirmasi lagi, mohon koreksi kalau saya salah. Jadi kebijakan ini akan mulai berlaku, informasi yang kami dapatkan per Juli ini masih tahap sosialisasi. Kemudian Agustus ini sudah akan ada penindakan. Ini masih akan berjalan sesuai dengan ini atau akan ada penyesuaian-penyesuaian Pak An? Jadi sebenarnya ini sudah kita komunikasikan tanggal 24 Juni kemarin ya, terkait dengan penindakan. Dan kami sudah koordinasi dengan Pak Kakor-Lantas ya, untuk penindakan terhadap overdimensi, overloading ini yang direncanakan bulan Juni ini sosialisasi, Juli peringatan, kemudian Agustus penindakan. Ini kita ingin menyiapkan seperti apa yang tadi saya disampaikan ya. Kita ingin menyiapkan sistemnya, regulasinya dan sebagainya ya. Ketika itu siap ya, kita sepakat ya, karena penegakan hukum itu di ujung ini ya, di ujung. Jadi saat ini kita akan melakukan terus sosialisasi. Ya. Sosialisasi pun artinya kepada kelompok-kelompok masyarakat, kepada pengemudi, artinya sosialisasi bukan nggak sama dengan razia ya, dengan razia. Ini sudah sepakat kami dengan Kakor-Lantas untuk tidak melakukan penindakan terlebih dahulu. Ya. Jadi itu bisa kita jamin ya. Kemudian tadi terkait sumber daya manusia, betul. Jadi sumber daya manusia di kita ini masih sangat jauh sekali ya Pak Joko ya. Jadi saat ini masih banyak kekurangan pengemudi yang terampil. Nah, kita dari Kementerian Perhubungan ya sudah ada program nanti bulan akhir Juli, akhir Juli awal Agustus kita akan melakukan TOT, training of trainer ya. Artinya yang dilakukan saat ini kita memanggil para calon pengemudi angkutan logistik itu biasanya kurang efektif karena yang dikirim dari perusahaan tuh orangnya itu aja. Kita ingin melatih pelatih sekarang. Jadi masing-masing perusahaan angkutan barang kita akan melahirkan para pelatih atau trainer ya, sehingga ini bisa menularkan lebih banyak kepada teman-teman yang ada di perusahaan angkutan tersebut. Baik, akan ada pelatihan SDM. Pak An, singkat saja terakhir. Jadi saya ingin memastikan kembali, jadi per Agustus nanti ini tetap akan dilakukan penindakan begitu ya? Atau menyesuaikan? Jadi sementara tidak melakukan penindakan. Baik. Ini perlu saya luruskan Pak ya. Luruskan. Tadi teman-teman dari pengemudi menghentikan program Jero Odol. Ini tidak sama.
Artinya program Zero Odol ini tetap terus dilaksanakan. Justru dengan program Zero Odol ini salah satunya ya, ini akan melindungi para profesi pengemudi. Salah satunya ya, banyak tadi yang sudah disampaikan. Program penegakan hukum itu bagian kecil saja ya, bagian kecil dari program penegakan hukum. Program Zero Odol. Tadi kata Pak Joko itu bagian hilir. Ya. Kalau bisa tidak dihukum, kalau sudah sadar kenapa dihukum, kan gitu. Itu pilihan terakhir. Jadi untuk bulan Agustus ini kami dapat yakinkan bahwa untuk penegakan hukum kita akan diisi dengan sosialisasi dulu. Apa tidak dilakukan itu, tapi program Zero Odol ini tetap kita lanjutkan sehingga ada perlindungan kepada para pengemudi. Baik, Pak, intinya adalah Zero Odol ini tetap berlanjut begitu ya. Segala mendukung nantinya sosialisasi penegakan ini akan melihat ke depannya dan Zero Odol intinya tetap akan berlanjut dan jalan. Pak, terima kasih banyak. Itu, tapi perlu digarisbawahi Mas ini, jangan sampai bias antara penegakan hukum dengan program Zero Odol. Baik. Jadi penegakan hukum itu bagian kecil dari program Zero Odol. Itu yang kita stop dulu untuk tilangnya. Baik. Pak An, terima kasih banyak sudah berbincang, bersedia meluangkan waktu untuk kami di Berita Satu Sore. Pak Joko, terima kasih juga Pak Joko sudah memberikan pandangan-pandangannya. Selamat sore, Bapak-Bapak. Terima kasih, selamat sore.